di podcast Kata Kabar Kita. Baiklah, pada kesempatan episode kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Beliau ini ahlinya dalam bidang dunia persilatan dan juga karate ya. Baik, silakan Mas bisa memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Rafael Ego Rajendra Raja dari S1 Keperawatan semester 5. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini ya, Mas. Masih dari S1 Keperawatan semester 5. Ini biasanya dipanggil apa, Mas? Apanya ini? Enggak, nama panggilannya dipanggil apa ini? Biasanya Rafa, biasanya L. Kita panggil Kak Rafa aja ya. Baik. Di sini Kak Rafa pertama kali terjun di dunia karate itu mulai tahun berapa dan apa yang membuat Masnya itu tertarik dalam dunia karate? Kalau tahunnya kok lupa ya, dari SMP kelas 1 sampai kelas 7. Terus yang membuat Masnya tertarik itu apa? Yang membuat saya tertarik ya, saya suka bela diri emang. Emang suka bela diri. Mungkin bisa diceritakan awal mulanya ikut karate, kemudian bisa ikut lomba-lomba sampai saat ini tuh gimana kan? Dari ekstra. Pertama kali ikut ekstra karate, tertarik, terus ke up sampai sekarang, dilanjut terus sampai sekarang. Nah kan itu kan masih kan ikut dunia karate, otomatis kan bela diri kan. Bela diri kan riskan dengan yang namanya entah itu faktor resiko cedera atau apa, itu dari orang tua Masnya itu mendukung atau malah melarang? Ya kalau mendukung, ayah mendukung, soalnya ayah juga anak karate. Dan kalau dari ibu, Kalau bunda agak gimana, kalau ada tanding nggak mau ikut, nggak mau lihat. apakah pernah ada apa ya, kayak kondisi ketika mau contoh mau ikut kejuaraan atau apa itu dilarang oleh bunda atau ayah gitu? Nggak pernah sih. Soalnya kan dari SMP kan ya. Iya, terus Nah ini Kak Rafael kan semester 5, sudah mulai masuk sibuk-sibuknya ya perkuliahan. iya. Nah gimana sih cara Kak Rafael itu membagi waktu antara latihan buat karate sama perkuliahan? Kalau membagi waktu sih bisa bagi waktu, soalnya kan latihan-latihan sendiri ya, sama kalau kuliah paling pagi sampai sore, terus dilanjut latihan kayak gitu, sampai malam, terus itu istirahat. Berarti untuk pembagian waktu sendiri tidak ada yang bertabrakan ya kan? Enggak, Itu Kak Rafael tuh di sini tuh ikut latihannya itu di kampus sendiri atau di luar? di luar, karena kampus itu gak ada UKM. Oh iya, soalnya kan di kampus ini kan nggak ada UKM karate kan. Ya, Nah, terus itu kira-kira Masnya kan semester 5. Dengar-dengar nih semester 5 kan udah ada mulai praktek lah, ada mulai inilah. Terus juga katanya itu prakteknya sampai sore lah. Itu Masnya kira-kira keteteran nggak gitu membagi waktunya? kalau keteteran enggak sih, soalnya yang buat jadwal latihan saya sendiri, jadi ya. Terus selain kesibukan yang ada entah itu latihan atau terus juga ngampus, itu ada kesibukan lain? Kalau kesibukan lain, dulu dulu ikut TS, terus sekarang masih, tapi TS agak ketinggalan. Oh, ikut pernah lomba ikut tes gak? Enggak pernah. Kenapa? Enggak minat. Gak minatnya kenapa itu? Kurang kurang gimana ya, kurang greget. Iya, mungkin bisa diceritakan sing greget ki gimana sih? Greget itu kayak Bisa orang atas batin orangnya, rendahan orangnya, apalagi kepalanya. Sebenarnya Aduh. Hmm, ada momen yang menurut Mas itu paling berat atau paling sangat susah dilupakan, entah itu saat tanding atau saat latihan? Bisa diceritakan gitu, Mas? ada pas prof kemarin itu
cedera terus nggak bisa lanjutin. Cederanya karena dipukul bagian yang pernah patah, jadi nggak bisa lanjutin. Itu sebelumnya pernah patah karena apa? Kecelakaan. Oh, kecelakaan di bagian. Ini dia. Terus kena pukul di sini juga. Iya, dipukul sini. Sakitnya trauma jatuh ya. Terus nggak mau lanjutin lagi udah. Terus itu POM ya, pekan olahraga mahasiswa itu berada Di Magelang. di Magelang pada tahun Kayaknya 2025 ini kayaknya. itu meraih juara atau enggak, Mas? Enggak, soalnya ini karena cedera ini, itu perebutan juara 3. Oh, perebutan Udah juara. dipanggil 3 kali, enggak naik, ya udah didiskualifikasi. Tapi setelah itu pernah melanjutkan lagi Iya, perlombaan lagi. perlombaan lagi, tapi dengan jeda waktu buat sembuh dulu. Enggak ada rasa trauma atau apa? Enggak ada. Jiwa petarung temenan ya. Kemudian ini Kak Rafael, di sini kan nggak ada UKM ya, UKM karate. Nah, apakah kampus itu memberikan dukungan penuh atau bagaimana? Kalau kampus dukung penuh karena saya juga mengajukan dari kampus. Kampus suruh buat UKM juga di sini, tapi saya nolak, nggak bisa. Nggak Kenapa bisa, ya? ya nggak bisa bagi waktunya juga. Antara kuliah sama megang UKM itu susah kan. Dengar-dengar nih ya, dengar-dengar Mas Rafael nih saking sibuknya di dunia non akademik tuh tugasnya seringkali jarang mengumpulkan. Ya. Itu gimana Mas tanggapannya, Mas? Gimana ya, buat bawa nama kampus sih nggak masalah. Terus itu kalau dari dosennya sendiri tuh ada toleransi atau memang gimana, Mas? Kalau dosennya ngasih toleransi, nanti tugasnya bisa menyusul. Jadi ya santai. Nah, jadi gini teman-teman, meskipun kita sibuk dalam dunia entah itu organisasi maupun non akademik, itu tetap harus bisa membagi waktunya ya, Mas. Nah, itu eh, menurut Mas Rafael apa yang bisa membentuk diri Mas itu mempunyai mental juara? Ya, dukungan sih. Dukungan dari Dari pihak yang mendukung termasuk orang tua. menurut Mas yang dukungan yang paling berarti itu dari siapa? Dari bunda. Kemudian pelajaran terbesar dari kompetisi yang pernah Kak Rafael ikuti selama ini tuh apa sih? Pelajaran yang sangat berharga gitu. Pelajaran berharga kayak gimana ya? Contohnya gimana itu? Entah itu kayak mengikuti kejuaraan, oh aku kekurangannya di sini atau kurangnya apa gitu, mempunyai pelajaran sendiri enggak? Oh, ada banyak kurangnya gitu. Itu contohnya di waktu kejuaraan apa? Soalnya kan di sini kan kejuaraannya Mas kan banyak sekali toh. Nah, sampai ada yang tingkat nasional dan juga internasional. Eh, dari makannya, Pola makan, ya, makannya. pola makan sama segi latihannya itu benar-benar susah pasti. Terus kan di sini disebutkan tuh Masnya pernah ikut kejuaraan internasional karate championship dengan meraih juara 2 kategori komite pada tahun 2025. Nah, Ya. itu lombanya berada di mana, Mas? Lombanya di Jogja. Di internasional ini kan berarti diikuti oleh peserta-peserta dari luar negeri juga, Ya. toh, Mas? Nah, itu Masnya kan waktu melawan dari entah itu dari negara lain itu ada rasa minder atau ada rasa takut gak, Mas? Kalau minder sama takut enggak sih, cuman bisa enggak nih menang gitu. Soalnya kan dari segi latihan kan beda-beda orang. Itu dari pesertanya dari negara mana sih, Mas? Dari India sama mana ya lupa. Kalau dari negara lain
yang saya ingat tuh cuman India, soalnya lawan saya India. Nah, kesannya gimana ketika ngelawan India ini? Orang India tuh gagah-gagah atau Ya gimana gitu? gagah-gagah, ngawur-ngawur. Ngawurnya Iya, gimana ini? ngawur. Apa banyak pelanggarannya. Jadi itu nendang kemaluan lah apa, kalau nggak terima kena pukul itu pasti dipukul balik sampai kena pelanggaran sama. Dari segi perjalanan yang sudah Karavel lewati itu ada momen di titik paling berat yang pernah dialami itu. Entah itu merasa putus asa atau merasa Ya pernah. ketik. Pas apa namanya, kurang dana kurangan dana untuk berangkat sama udah capek nggak mau ngelanjutin. Kurang dana itu waktu kejuaraan lomba apa? Kalau boleh tahu. Pas di Surabaya kayak, dari ini nyinggung kampus gak apa-apa ini. Oh ya enggak ya, gimana ya? Ya dikit-dikit lah. Dari kampus kan suruh pakai dana pribadi dulu, Oh iya. sedangkan dana pribadi itu baru kepake lah di apa ya namanya, pakai intinya lah. Jadi suruh nganu dana sendiri dulu baru nanti diganti sama kampus. Tapi pada akhirnya tetap dijalani atau gimana? Ya Jalan tengahnya. jalan tengahnya ya solusinya pinjam dulu lah, nanti baru diganti. Jalan tengahnya biar bisa kan, soalnya sudah pendaftaran juga ya, udah pendaftaran udah jalan, ya mau nggak mau ya harus diikuti. Terus masnya ini tahu info-info entah itu kejuaraan lomba atau kejuaraan lainnya itu mencari info sendiri atau dari kampus atau dari mana mas? Dari teman seperguruan, kalau ada info lomba tak suruh hubungi saya buat bisa ikut. Itu kalau ketika ada info langsung diikutin atau dipikir-pikir dulu itu? Mikir-mikir dulu. Kenapa ini nih? Ya soalnya apa namanya, dari kotanya sama kejuaraannya itu mencakupnya itu juara apa dulu. Kalau daerah kan udah bosen. Targetnya ini apa ini? Targetnya ya lebih tinggi dari nasional. Dari Karavel ada kompetisi yang pengen banget dari Karavel ikuti mungkin yang belum kesampaian. Belum kesampaian. Porprov. Ada Porprov rencana mau lanjut Porprov? ada, tinggal Porprov kan diadain 2 tahun sekali ya kayaknya. Itu nunggu, emang nunggu di Porprov juga sih. Buat habis Porprov kan PON bisa naik level. Itu udah ada persiapan belum Kak dari sekarang mungkin? Kalau persiapan ya terus sih. Oh, Soalnya latihan terus. Terus ini mas, dari pihak kampus tadi kan mendukung ya. Nah, itu mendukungnya berupa apa? Suntikan dana. Kalau kampus itu mendukung full suntikan dana ya, dari pendaftaran terus sama makan sama hotel langsung. nah mungkin kan kalau dari teman-teman ada yang pengen ikut kompetisi kayak gitu Kak. Mungkin terkait suntikan dana itu perjalanannya seperti apa sih dari awal sampai akhir itu? Mungkin bisa diceritakan? Perjalanannya ya buat proposal, kalau mau ngajuin kayak gitu-gitu kan, buat proposal dulu, terus habis itu ke bagian LPJ keuangan. Proposalnya itu diajuin kemana Kak? Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ikut nih, gimana ya caranya kayak gitu? Aku pengen, tapi kok nggak tahu caranya. Mungkin bisa dijelaskan Kak? Kalau mau ngajuin proposal itu ke kemahasiswaan itu nanti terus di ACC segitu, habis habis proposalan nanti LPJ. Kalau ke LPJ ke keuangan dulu baru ke mahasiswa.
Nah, ini terus Kak Rafael mempunyai pesan nggak buat teman-teman yang di sini, para penonton ini, untuk entah itu memotivasi atau ingin biar teman-teman ini ikut jalannya Kak Rafael. Prestasi itu kan bukan hanya di akademik ya Kak. Kak Rafael ini kan prestasinya banyak sekali yang di non akademik. Mungkin ada yang ingin disampaikan Kak? Saya sampaikan motivasinya. Motivasinya belajar terus menerus biar mencapai ke apa ya namanya, yang ingin dicapai lah. Kalau mau dapat dukungan dari kampus ya bilang ke kampus. Ada lagi Kak? Mungkin sudah tak atau gimana? Mungkin sudah saja ya Kak. Baik, itulah teman-teman motivasi dari Kak Rafael. Mungkin juga teman-teman bisa mengikuti entah itu dari segi akademik maupun non akademik. Prestasi itu bukan hanya dari akademik ya Kak, tapi juga dari non akademik. Contohnya ini seperti Kak Rafael. Baik, terima kasih Kak Rafael sudah datang di podcast pada episode kali ini. Baik, saya Muhammad Hafid Rizky. Dan saya Nurulaini Soleha. Kami selaku host pada kali ini izin undur pamit diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.